sebagai majelis pengawas daerah. Ketika itu memang diperuntukkan majelis ini menyaring filter kepada para notaris dan PPAT itu patut untuk dibawa kepada proses pidana. Undang-undang mengatur berubah ketika undang-undang menjadi tahun 2004 itu, nomornya lupa saya. Ya ketentuannya di bawah menteri membentuk 7 orang majelis kehormatan notaris yang nantinya akan melindungi notaris di bidang etika sebenarnya, tidak hukum. Jadi kalau kehormatan itu kan etika, di mana-mana DPR juga etika. Orang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Ini memisahkan ini, maka bagi saya melihat undang notaris memang tidak ada ancaman hukuman, tapi bahwa notaris bebas dari melanggar hukum tidak bisa. Jadi ada undang-undang yang harus diwaspadai notaris untuk dihindari pemalsuan, penggelapan, keterangan palsu dan sebagainya. Itu akan dihindari oleh notaris dalam jabatannya dengan niat bahwa notaris itu sebagai pejabat publik yang kredibel, yang bisa dipercaya. Jadi semua pihak, baik orang yang datang minta bantuan membuat atau otentik maupun pihak lain tidak saling dirugikan. Ancaman hukumannya itu ancaman undang-undangnya ada leg generalisnya KUHP dan ada undang lain seperti money laundering dan sebagainya. Kalau notaris dibujuk untuk buat akte sehingga bisa menghindarkan seseorang dalam kewajibannya yang disebut pelanggaran money laundering, maka notaris tidak terlepas di situ karena sudah ada undang-undang yang mengingatkan organisasi notaris ini harus bisa memotivasi anggota untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa diancam hukuman pidana. Karena undang-undang notaris tidak mengatur hukuman, hanya administrasi dari peringatan sampai pencabutan izin notaris. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menghalangi penyidik, walaupun pimpinan lembaga di mana penyidik berada pun tidak bisa. Kapolri tidak bisa mencampuri urusan penyidik Polri, seperti itu hukumnya. Buat mengatur seperti itu. Manfaat dari pertemuan ini adalah nanti pertemuan bisa membuat satu rekomendasi untuk DPR maupun Mahkamah Konstitusi untuk kembali mengkaji apakah proses ini bisa diperlukan. Di pemerintah tuh dulu ada APIP misalnya, apakah APIP mampu? APIP memberi motivasi, iya tegas, tapi kalau APIP atau lembaga lain yang bisa mereduksi proses hukum yang bernama penyidikan, ya tentunya tidak bisa. Belum tahu perkembangan terakhir, tapi salah satu perlindungan bagi notaris dan termasuk PAT adalah hak ingkar, hak untuk tidak buka hal-hal yang dianggap oleh seorang notaris itu perlu dilindungi agar tidak merugikan pihak-pihak yang diikat di situ. Ini penting kalau ini. Tapi ini kalau disalahgunakan juga bisa. Jadi notaris nanti ketika dipanggil untuk sidik dia punya hak ingkar. Saya tidak mau menjawab apapun, dihindari. Betul. Penyidikan adalah satu proses hukum yang justru perlu mendapat keterangan penjelasan sehingga polisi yang nantinya sampai kepada jaksa dan hakim itu punya sikap hukum yang tepat. Penyidikan hanya proses, tidak perlu ada kekhawatiran. Yang penting structure atau para pejabat hukum ini mempunyai sikap idealis. Kalau notaris PAT tidak melanggar ya jangan dikait-kaitkan. Kalau memang melanggar kaitannya kuat, sangat logis ya itu tentu harus bertanggung jawab secara hukum. Dari saya dengan kita mengikuti seminar ini, maka hak dan kewajiban seorang notaris harus melekat menjadi satu kesatuan. Adanya hak yang perlu dilindungi. Tadi saya antaranya undang-undang jabatan notaris itu yang diberi hak untuk hak ingkar. Dia boleh tidak menyampaikan sesuatu yang perlu dilindungi penyampaian pada pihak lain. Di undang notaris tidak mencantumkan sanksi pidana. Ini agak berbeda dengan undang lain yang selalu kalau ada larangan ada sanksi. Tapi bagi saya harus dikaitkan dengan hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban tadi sehingga tidak melanggar undang-undang lain yang tidak termasuk undang notaris, tetapi yang diberlakukan untuk umum. Termasuk